Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan. Karena hal tersebutlah, negara Indonesia sering disebut dengan negara maritim. Dilansir dari Wikipedia, luas daratan di Indonesia yaitu sebesar 1.916.906,77 km persegi, dan luas perairannya sekitar 3.110.000 km persegi dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Indonesia memiliki beberapa pulau yang pemandangan perairannya sangatlah indah. Misalnya seperti Kepulauan Raja Ampat, Pulau Komodo, Pulau Lombok, Pulau Sumba, Kepulauan Gili, Pulau Bunaken, dan masih banyak lainnya. Teman-teman pastinya tidak asing dong ya dengan Kepulauan Raja Ampat. Yap, Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu pulau yang memiliki pemandangan perairan yang sangat indah di Indonesia. Kepulauan Raja Ampat sendiri terletak di Provinsi Papua Barat Daya di bawah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong. Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang berlokasi di barat bagian semenanjung Kepala Burung Pulau Papua, dan 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan juga Pulau Batanta. Kepulauan Raja Ampat memiliki potensi karang dan ikan dengan kondisi secara umum masih baik, serta pemandangan pantai juga pulau-pulaunya yang masih indah. Hal inilah yang menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu tujuan wisata laut, seperti menyelam dan juga snorkeling yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dapat dilihat dari data tahun ke tahun, adanya peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Raja Ampat. Dilansir dari Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, para peneliti telah mencatat lebih dari 1.600 spesies ikan karang dan lebih dari 550 spesies terumbu karang di wilayah tersebut loh. Selain itu, adanya terumbu karang melimpah yang mengelilingi pulau-pulau di Raja Ampat tidak hanya menyediakan sumber nutrisi penting saja, namun juga sebagai mata pencaharian masyarakat lokal. Terumbu karang di Raja Ampat dipenuhi banyak kehidupan dan warna-warni yang unik. Warna cerah seperti terumbu karang lunak, kipas laut, spons, tunicata, crinoid, dan karang keras berpadu membentuk habitat bagi moluska dan krustasea kecil seperti siput laut, kerang raksasa, bulu babi, dan juga bintang laut. Kumpulan ikan karang yang berwarna cerah mulai dari ikan kakak tua, botana, dan salem yang berseliweran, sementara kakap, kompel, barakuda, tuna, dan hiu berenang mengikuti arus. Sementara ke tepian, tepatnya di antara hutan bakau, dapat dilihat warna-warna yang lebih kalem. Pohon bakau dan terumbu karang di tepian adalah rumah bagi ikan juvenil, hiu, dan spesies makro seperti siput laut, cacing pipih, kepiting, hingga udang. Gimana? Indah sekali bukan? Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau terumbu karang di Raja Ampat mengalami ancaman kesehatan? Jadi, beberapa tahun yang lalu, surga bawah laut Raja Ampat pernah hancur akibat aktivitas perikanan komersial yang tidak bertanggung jawab,
serta praktik-praktik ilegal dan merusak seperti penggunaan bom ikan serta perburuan sirip hiu. Selain itu juga pernah terjadi sebuah insiden kerusakan terumbu karang akibat tabrakan kapal Caledonian Sky di Raja Ampat, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Maret 2017. Kerusakan yang dialami seluas lebih dari 13.533 meter persegi. Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman mengatakan bahwa jumlah 18.882 meter persegi itu dibagi menjadi dua gradasi kerusakan yang berbeda. 13.270 meter persegi mengalami rusak total oleh kapal dan 5.612 meter persegi rusak sedang akibat hempasan pasir dan pecahan terumbu karang karena olah gerak kapal. Namun, terumbu karang yang rusak sedang itu mempunyai tingkat harapan hidup hanya tinggal 50% saja. Lalu, bagaimana tindakan pemerintah Indonesia untuk menangani hal tersebut? Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus melakukan koordinasi secara tepat dan tanggap atas tragedi kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky. Target tim bersama yang terdiri dari KKP, Kemenko Kemaritiman, KLHK, Kemenhub, Kemenpar, Kemenhumkam, Kejaksaan Agung serta Polri akan memastikan apakah penanganan kapal tersebut telah sesuai prosedur. Selain itu, juga akan mencari pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penanganan kapal tersebut sampai dilepas dan memastikan siapa pemilik atau agen kapal tersebut, serta kelengkapan dokumen dari kapal tersebut. Setelah itu, akan mengumpulkan data pihak-pihak yang melakukan perhitungan pengukuran kerusakan untuk klaim ganti rugi, juga menggali informasi bagaimana tanggung jawab pihak kapal tersebut terkait kerusakan yang ditimbulkan. Berikut adalah tindak lanjut dari masalah di Raja Ampat. Yang pertama, pembentukan tim gakum dan teknis yang dikoordinir oleh Kemenko Kemaritiman. Lalu yang kedua, menghitung secara lebih detail nilai kerusakan terumbu karang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, valuasi nilai ekonomi sumber daya yang hilang sebagai dasar pengajuan kompensasi kerugian. Lalu yang keempat, peninjauan aspek hukum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait UU Lingkungan Hidup, UU PWP 3K, UU Perikanan, dan lain-lain. Setelah kejadian tersebut, upaya perbaikan terumbu karang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, organisasi lingkungan, dan masyarakat setempat. Namun, pemulihan terumbu karang membutuhkan waktu yang lama, karena terumbu karang tumbuh sangat lambat. Biasanya hanya beberapa sentimeter per tahun. Terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih, dan pemulihan tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan, suhu air, dan tekanan manusia lainnya. Namun demikian, upaya pemulihan terumbu karang di Raja Ampat terus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan akibat tabrakan kapal tersebut. Organisasi lingkungan, pemerintah, serta masyarakat setempat terus bekerja sama dalam melibatkan pemangku kepentingan, melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap terumbu karang di Raja Ampat guna memastikan pemulihan yang optimal dan menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang yang penting ini. Nah, itu dia salah satu masalah terumbu karang di Indonesia yang dampaknya cukup merugikan. Dalam rangka menjaga keragaman hayati dan keberlanjutan terumbu karang yang penting di Raja Ampat, upaya pemulihan dan perlindungan terhadap terumbu karang yang rusak akibat kecelakaan kapal MV Caledonian Sky harus terus dilakukan oleh pemerintah, organisasi lingkungan, serta masyarakat setempat.